Baik jemaah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu makmum mendahului imam dengan sengaja. Jemaah rahimakallah, di antara salah satu sifat yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada manusia adalah sifat tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa adalah sifat bawaan manusia, dan manusia dituntut untuk meletakkan ketergesa-gesaannya pada tempat yang benar. Makanya tidak boleh di dalam setiap perkara manusia itu tergesa-gesa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu ajula. Ya. Dan adalah manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Ini Al-Isra ayat 11. Maka kata Allah, sifat tergesa-gesa itu adalah sifat manusia. Dan setiap manusia pasti memiliki sifat tergesa-gesa. Iya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Iya. Ketenangan itu adalah dari Allah, dan ketergesa-gesaan itu adalah dari syaitan. Iya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Ya'la. Maka jamaah, walaupun Allah Azza wa Jalla meletakkan ketergesa-gesaan atau menitipkan sifat ketergesa-gesaan kepada manusia, tapi di sini manusia memiliki hak untuk mengelola. Dan di antara salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya ketergesa-gesaan adalah salah satu pengaruhnya dari syaitan. Ya, maka di sini manusia diberi hak untuk mengelolanya dan diberi hak untuk mengendalikan sifat ketergesa-gesaannya itu. Ya, dan kata Allah, ketenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah, seseorang ketika tenang di dalam beramal, seseorang ketika tenang di dalam menjalani kehidupan, tenang dan tentram, aman negerinya, itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita perhatikan banyak dari saudara kita yang sudah tidak memiliki rasa tenang, dihantui dengan teror, dihantui dengan bunyi bom, dihantui dengan bunyi letupan senjata api. Itu yang sedang dialami oleh saudara kita. Betapa banyak harta mereka yang mereka punya, seberapa mewah rumah yang mereka tinggali, akan tetapi ketika ketenangan sudah tidak ada, maka seolah-olah kenikmatan yang ada, yang melekat pada dirinya pun tidak akan memiliki pengaruh apapun ketika ketenangan ini sudah tidak ada. Dan ketergesa-gesaan merupakan salah satu sifat manusia yang Allah titipkan, dan manusia memiliki wewenang untuk mengatur ketergesa-gesaannya. Dan kadang-kadang syaitan juga ikut campur tangan di dalam masalah ini. Iya. Termasuk diantaranya tergesa-gesa di dalam sholat. Kadang seorang muslim tidak lagi memperhatikan masalah ini, yaitu mereka saking tergesa-gesanya di dalam sholat, sehingga tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mereka akhirnya mendahului imam di dalam beberapa gerakan. Seperti di dalam masalah takbir, iya, mereka mendahului imam. Mengangkat kepala mendahului imam, iya, salam mendahului imam, dan lain sebagainya. Maka jamaah, hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini. Karena ini adalah masalah ibadah. Dan ibadah itu harus dibarengi dengan ketenangan, agar tercipta suasana kekhusyuan dalam setiap ibadah. Iya. Maka jamaah, ada sebuah ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila ada seseorang yang mendahului imam di dalam sholat, ya, mendahului imam dalam masalah gerakan-gerakan sholat, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, ama yakhsha ahadukum idza rafa'al ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu suratahu surata himar. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak merasa takut bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Ya, muttafaq alaih.
Ini ancaman yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya barang siapa yang mengangkat kepalanya saat sholat sebelum imam mengangkat kepalanya, dalam artian dia mendahului imam dalam masalah mengangkat kepala, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya. Apa kata Ibnu Hajar? Ya. Anda bacakan, Ibnu Hajar mengatakan, zahir hadis ini menuntut diharamkannya mengangkat kepala sebelum imam. Karena perbuatan ini diancam dengan perubahan bentuk menjadi kepala keledai. Sementara itu, ancaman dirubahnya kepala manusia menjadi kepala keledai itu adalah ancaman yang berat. Inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab bersamaan dengan pendapat perbuatan itu haram. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa pelakunya berdosa akan tetapi sholatnya tetap sah. Iya. Maka jamaah, perkara masalah mendahului imam di dalam gerakan, baik itu sengaja atau tidak sengaja, maka itu dihukumi dengan, ya, hukumnya adalah haram. Ya. Dan pelakunya berdosa, akan tetapi kata Ibnu Hajar, menurut mayoritas ulama, sholatnya tetap sah. Akan tetapi jamaah, baik dari sisi kesempurnaan, maka akan terjadi kekurangan di dalam sisi kesempurnaan, di dalam sisi adab, di dalam sisi kesopanan dan etika. Iya, tentu ini adalah perkara-perkara yang dapat mengurangi keutamaan sholat kita, keabsahan sholat kita. Iya. Maka jamaah, hendaknya setiap muslim, ya, bersikap berhati-hati di dalam setiap gerakan-gerakannya di dalam sholat. Terlebih apabila dia, ya, sholat berjamaah. Maka menyamakan, ya, termasuk menyamakan gerakan dengan imam juga itu merupakan salah satu, ya, hal yang banyak dilalaikan oleh setiap muslim. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Apa yang telah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah sebuah ancaman. Ya. Adapun kapan kepalanya dirubah menjadi keledai, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan perubahan itu akan terjadi di dunia, dan ada pula yang menyebutkan perubahan itu akan terjadi di akhirat. Wallahu alam. Ya. Maka jamaah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kita masbuk, ya, masbuk jamaah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun kita masbuk ketika menuju ke masjid, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk tetap tenang. Iya, untuk tetap tenang jamaah. Iya. Maka di dalam perkara sholat, maka itu harus lebih diperhatikan. Bayangkan jamaah, kadang kita menuju ke masjid dan kita sudah tahu kita masbuk, maka akan timbul kadang-kadang, ya, sikap tergesa-gesa. Kadang-kadang ada yang berlari sehingga menimbulkan keributan di masjid. Kadang-kadang ada yang berlari sehingga dia, ya, merasa lelah dan capek sehingga di dalam sholatnya dia tidak khusyuk. Ya, karena sebelumnya dia sudah, ya, terkuras energinya untuk berlari, untuk, ya, sholat berjamaah karena masbuk. Maka kata Nabi alaihissalam, maka setiap muslim jika memang sudah dalam kondisi masbuk, ketika menuju ke masjid harus tetap tenang dalam rangka untuk menjaga adab-adab jamaah, adab saat pergi sholat, karena sudah dihitung sebagai ibadah. Adab ketika di dalam masjid, ya, adab saat sholat, tentu ini perkara-perkara yang harus diperhatikan. Ya. Kadang jamaah, sebagian orang mencampur adukan, ya, antara perbuatan mendahului imam dengan terlambat dalam mengikuti imam. Ya. Maka kadang-kadang orang ada juga yang selain dia mendahului imam, ada juga perbuatan lainnya yaitu terlambat dari gerakan imam. Ya, kadang-kadang ketika imam sudah sujud,
dan takbir imam sudah Allahu Akbar, sudah selesai mengucapkan takbir, dia lama terdiam karena tidak ingin mendahului imam baru dia sujud. Maka jamaah, ini juga merupakan sebuah kekeliruan. Iya. Maka jamaah, patokan terbaik ketika kita ingin sempurna di dalam mengikuti gerakan imam adalah ketika imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan imam sudah selesai mengucapkan kalimat ro pada kalimat takbir tersebut, sudah selesai mengucapkan huruf ro pada kalimat Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka itu merupakan waktu yang utama kita untuk mengikuti gerakan imam. Adapun sebelum itu, sebelum imam mengucapkan atau menyelesaikan huruf ro-nya pada kalimat Allahu Akbar, maka itu termasuk di dalam kategori mendahului imam. Dan juga kita menyertai imam juga tidak diperkenankan. Apalagi kita terlampau lama setelah imam takbir dan melakukan gerakannya, baru kita melakukan gerakan sebagaimana imam lakukan dan terlampau lama, terlampau jeda, terlalu banyak jeda. Maka ini juga kurang utama. Maka yang terbaik kata para fuqaha, bahwa makmum sewajarnya bergerak ketika imam selesai bertakbir. Bila imam selesai dari huruf ro, dari lafaz Allahu Akbar, maka makmum mulai bergerak dan tidak mendahului atau terlambat. Dengan demikian masalahnya jelas dan teratur. Maka ketika seseorang bingung kapan dia melakukan gerakan terbaik dalam rangka mengikuti imam, maka kata para fuqaha, dia ikuti atau dia baru mulai melakukan gerakannya ketika imam selesai mengucapkan huruf ro dari lafaz Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sangat antusias dan berhati-hati di dalam masalah menjaga gerakan-gerakan sholat. Apa kata Bara bin Azif menceritakan, sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, ketika sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bila ia selesai mengangkat kepalanya dari ruku, saya tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keningnya di tanah. Kemudian sahabat di belakangnya pun kemudian baru menunduk sujud. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian jemaah, ketika Nabi Alaihi Wasallam sudah lanjut usia dan gerakannya pun mulai lamban, beliau mengingatkan sahabatnya. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Hai manusia, sesungguhnya aku sudah lanjut usia, maka janganlah kamu sekalian mendahuluiku dalam ruku dan sujud. Maka pada saat Nabi Alaihi Wasallam sudah lanjut usia, sudah tua, maka gerakannya itu cenderung lamban saat menjadi imam. Maka meskipun imam kita itu sudah tua, kemudian mereka lamban di dalam setiap gerakan, maka kita tetap diperintahkan untuk tidak mendahului imam. Karena itu adalah perkara yang menyelisihi adab-adab di dalam sholat. Dan untuk imam jamaah semestinya mengamalkan sunnah dalam takbir sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah. Ini khusus untuk imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak menunaikan sholat, bertakbir ketika berdiri, kemudian ketika ruku, ketika turun untuk sujud, ketika mengangkat kepalanya, ketika sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan beliau melakukan demikian dalam seluruh sholatnya sampai selesai, dan bertakbir ketika berdiri dari tasyahud awal. Maksudnya apa jamaah? Nabi SAW menganjurkan untuk para imam, lah gitu kan, di dalam setiap sholatnya. Maka Nabi menganjurkan imam mengucapkan takbir ketika imam sudah menyelesaikan gerakannya. Misalnya imam bangkit dari sujud, maka imam dianjurkan mengucapkan takbir ketika imam sudah berdiri dari sujudnya. Maka hal itu dapat menekan kemungkinan makmum mendahului gerakan imam. Dan ini merupakan salah satu hal juga yang harus diperhatikan oleh imam. Maka janganlah imam takbir terlebih dahulu baru dia melakukan gerakannya.
maka itu rentan terjadi makmum mendahului imam. Maka itu sangat rentan sekali jamaah. Iya. Maka apabila imam menyamakan takbir, adapun jika imam menyamakan takbir dengan gerakannya dan makmum tetap berpegang teguh untuk tetap tidak mendahului imam, maka urusan dalam seperti ini akan menjadi lebih baik dan lebih utama. Maka adapun jika imam, ya boleh-boleh saja dia menyertakan gerakannya dengan bacaan takbirnya, maka itu tidak ada masalah selama imamnya berpegang teguh untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang dapat mendahului imam. Karena apa jamaah? Mendahului imam dalam perkara-perkara gerakan solat itu adalah perkara yang sangat dilarang sekali oleh syariat, karena itu menyelisih adab-adab di dalam solat, dan itu adalah hal yang mungkin sangat dilupakan dan tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, bahkan sangat meremehkan sekali. Mereka santai saja, bahkan ada yang malah beriringan menyertai imam di dalam gerakan. Ketika imam baru mengangkat tangan dan belum takbir, ada juga yang mengikuti imam mengangkat tangan padahal imam belum takbir. Maka ini juga merupakan penyimpangan di dalam masalah salat. Hendaknya setiap muslim memperhatikan perkara ini, karena ini merupakan adab yang sangat penting sekali di dalam salat, dan mendahului imam itu adalah perkara yang diharamkan. Meskipun sholatnya tetap sah, akan tetapi tetap mengurangi keutamaan di dalam sholat, dan sulit akan mencapai kesempurnaan apabila seorang makmum senantiasa mendahului imam di dalam setiap perkara-perkara gerakan yang imam lakukan.